Saudara-saudara, yang paling berkesan dari pertandingan tadi pagi dini hari itu adalah terjadinya serah terima jabatan Lord of Milano dari segala Lord Gagliardinho menuju Lord Radu. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Walaupun aku yakin kawan-kawan pasti sedang bermuram durja, berduka cita, dan kebetulan cuaca juga lagi agak gerimis-gerimis gitu dari tadi pagi itu hujan. Ya, tapi life must go on. Jadi nggak usah seperti yang sering aku bilang, kalau menang silahkan happy. Kalau kalah sedihnya nggak usah terlalu berlarut-larut, oke? Karena sekali lagi sepak bola itu adalah entertainment. It's supposed to entertain us. Jadi itu adalah hiburan, sepak bola itu hiburan. Jadi yang namanya hiburan itu seharusnya menghibur kita. Jadi walaupun ngerti lah kita sangat bersedih karena begitu cintanya kita sama Inter Milan, tapi ingat, itu nggak bikin harga beras naik. Oke, jadi kurang lebih kayak aku ini aja, diketawain aja bro, dibawa happy aja. Oke, langsung saja kita, pertanyaan besarnya itu adalah salahnya di mana sih? Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, aku mau lihat ini. Gila, di sosial media sudah rame banget. Aduh, tentunya ramenya yang mencerca Inter Milan. Dan ini aku lihat komentar-komentar yang kayak bikin sakit gitu di ini. Highlightnya Serie A. Radu has just become an AC Milan legend. Radu baru saja menjadi legenda AC Milan. Ini bahkan ada lagi Cold Brew, dia ngomong gini, "We will celebrate the Scudetto with Radu and Sansone, Forza Milan." Wih, jadi kita akan rayakan Scudetto dengan Radu. Aduh. Terus aku sempat nonton videonya si Ceking Gita, ada komentar yang agak nyelekit. Aku nggak akan bacain ininya ya, biar nggak kayak biar nggak kayak ngompor-ngomporin gitu. Aku nggak akan bacain nama yang komen, cuma aku mau menyatakan pendapatku aja. Dia komen gini, dari awal Inzaghi masuk sampai tengah musim itu jelas kelihatan Inter nggak seimbang. Inzaghi lebih pilih kasih untuk soal kiper, padahal jelas musim ini panjang. Radu sekarang dimainkan di level yang paling dibutuhkan. Jelas salah Inzaghi, harusnya awal musim bisa rotasi, jangan saat ini dirotasi, bukan keputusan yang bagus. Nah, aku nggak baca komennya full ya, karena ini aja yang penting untuk aku tanggapi. Pertama bro, di mana-mana yang namanya kiper itu memang posisi yang paling jarang ada rotasi. Kecuali di PSG, karena level antara Navas dan Donnarumma itu memang seimbang. Jadi mereka ini gantian mainnya. Itu pun mereka bahkan musim depan salah satu antara Donnarumma atau Navas itu mau dijual, karena mereka hanya mau pakai satu kiper utama juga. Jadi ya, setauku sepanjang aku nonton sepak bola itu, kalau nggak ada masalah di kiper utama itu nggak akan ada rotasi. Itu satu. Yang kedua, ini bukan rotasi. Handanovic itu cedera. Jadi cederanya beberapa jam sebelum pertandingan. Jadi ya mau nggak mau memang Radu yang mesti main. Karena Kordas itu ya kiper ketiga. Nggak mungkin Radu ini segar bugar, yang main malah Kordas, nggak mungkin. Handanovic lebih nggak mungkin lagi, namanya aja juga cedera toh. Itu aja sih. Oke, langsung ke pertanyaan itu. Salahnya di mana? Pertama kita lihat dari Inzaghi ya. Menurutku, ini aku berusaha seobjektif mungkin, oke. Kalau kawan-kawan ada yang nggak setuju, silahkan tulis di kolom komen. Sekali lagi, aku tidak pernah menghalangi orang untuk berbeda pendapat, dan aku juga nggak akan nutup kolom komen, nggak akan. Jadi ini pendapatku ya. Kita lihat di sini, kalau dari segi kiper itu kan sudah memang nggak bisa tidak karena cedera. Nah, yang pertama yang beda itu kan Di Marco. Di Marco menurutku keputusan Inzaghi untuk memainkan Di Marco itu masuk akal. Nah, aku nggak bilang keputusannya tepat, karena terbukti Di Marco
ada bikin kesalahan. Menurutku itu keputusan yang masuk akal karena di pertemuan pertama kita menang 6-1 lawan Bolonya dan kita tahu Bolonya mainnya pasti bertahan. Sehingga kita pasti yang ada di pemikiran Inzaghi itu mau masukin pemain yang naluri menyerangnya lebih tinggi. Itu jadi makanya aku bilang masuk akal. Nah, masalahnya adalah begini, di fase menyerang Di Marco benar-benar menjalani perannya dengan sangat baik. Itu menurutku ya. Umpan-umpan dia bagus-bagus, tusukan dia bagus, dia berapa kali ada shoot, cuma sayang ada yang kena blok kiper dan kemudian ada yang terlalu tepat mengarah ke kiper. Itu aja sih. Tapi bukan tidak mungkin dalam situasi yang berbeda dia akan bisa bicara lebih banyak. Nah, kemudian gol pertama Bolonya, aku buat screenshotnya aja ya. Sorry, sekali lagi aku jelaskan untuk kawan-kawan yang tahu. Tampilin dong ininya, replaynya. Nggak bisa bro, karena masalah copyright. Benar-benar nggak bisa. Jadi aku tampilin ini aja. Kesalahannya adalah ini. Ada dua. Pertama, si Barrow ini dia terlalu lama dibiarkan membawa bola. Itu ada sekitar, kalau nggak salah mungkin 8 detik apa 10 detik itu. Tanpa di pressing secara ini. Karena gini, orang yang di pressing itu cenderung umpannya itu jadi semakin tidak akurat daripada dia benar-benar dilepaskan. Di sini ada Calhanoglu, ada juga Korea. Ini sudah aku kasih lingkaran-lingkaran jadi kelihatan. Ini dua ini ketika menurutku seharusnya mereka segera memberi tekanan kepada si Barrow ini, tapi mereka malah lebih menunggu. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, ini ada Di Marco, ada De Vrij, ada Arnautovic. De Vrij dia malah nyuruh Di Marco untuk marking Arnautovic. Padahal dari segi tinggi badan itu sudah benar-benar bukan saingannya Arnautovic, Di Marco. Ibaratnya ditiup aja udah ini udah mental kalau bola udara. Ini kan jelas-jelas ini kita sedang mengantisipasi bola udara kan. Itu yang kedua ya. Jadi pertama dari tekanan Hakan dan Korea yang hampir tidak ada. Kemudian De Vrij yang kasih instruksi yang agak kurang tepat. Nah, ini yang ketiga, bro. Di sini kelihatan De Vrij menunggu bola, kemudian dari positioning Di Marco itu sudah tepat. Dia ngambil di depannya Arnautovic dengan tangan yang terentang. Kalau kawan-kawan yang mungkin nggak tahu, tangan yang terentang ini adalah supaya kita bisa tahu pergerakan lawan di belakang kita itu tanpa kita perlu melihat. Karena kalau dia misalnya mau ke depan itu kan otomatis mentok di tangan kita kan. Maka kita tahu bahwa dia berusaha nyalip dari kiri misalnya atau nyalip dari kanan. Makanya tangan kita kayak begini. Itu sudah benar. Tapi entah gimana ceritanya si Arnautovic bisa mencuri posisi Di Marco. Ini kalau dia di replaynya silakan. Karena Di Marco itu kan pendek, jadi dia menyesuaikan posisi, dia mundur, dan di detik-detik terakhir Arnautovic langsung ibaratnya menyalip di tikungan terakhir. Aduh. Nah, ini soal gol pertama si ini ya, gol pertama si Bolonya. Kalau gol yang blundernya si Radu itu kayaknya udah nggak perlu dibahas lagi. Kita udah sama-sama tahu. Aduh. Dari awal memang si siapa namanya? Radu kelihatan kurang nyaman dikasih bola back pass oleh back itu. Nggak seperti Handanovic yang memang sudah terbiasa, sudah sangat pengalaman, sudah sangat percaya diri dengan bola back pass seperti itu. Dan ini sebenarnya kesalahan yang apa ya? Bukannya kita mau kayak apa ya, wah ini salah Radu enggak. Tapi kita harus ketika ini kesalahannya maka memang kita harus akui ya udah ini memang kesalahannya. Untuk gol itu memang murni kesalahannya si Radu menurutku. Bukan salahnya Perisic yang ngasih bola ke Radu karena itu bola gampang banget gitu loh. Tinggal dihajar aja, kalau main PS tinggal tekan kotak aja udah bola dibuang ke depan. Aku terus terang ada kawan-kawan, wah jangan-jangan Radu ini agen mata-matanya si AC Milan. Enggak sih menurutku. Beda. Kalau ini beda dengan Acerbi yang habis blunder terus si Tonali ngegol itu dia ketawa yang bikin fans Lazio marah besar sampai dia juga bertengkar sama temennya rekan setimnya sendiri juga. Tapi kalau Radu enggak. Aku yakin itu murni memang kesalahan. Memang blunder. Dan Radu itu habis pertandingan dia benar-benar nangis sampai ditutupin sama si Dumfries biar nggak kelihatan kamera karena terus terang aja ini
momen yang apa ya? Satu tentunya dia merasa bersalah banget dan kedua tentunya dia malu banget karena ini ya apa ya kesalahan yang boleh dikatakan goblok banget. Ya itulah menurutku makanya aku yakin bukan karena ada kong kali kong, memang ini murni kesalahan yang I don't know, maybe takdir kali ya. Karena bayangkan dari statistik udah jomplang banget. Radu itu nggak ada bikin penyelamatan karena memang bolonya itu bertahan. Terus aku dari pertama nonton, Perisic golnya cakep banget, gila menit ketiga apa berapa itu. Juantu dengan Barella terus ngolongin satu pemain terus tendang. Wih gila, aku sudah pasti menang. Aku udah mikir gitu. Dan itu selama sekitar 20-an menit kita benar-benar mendominasi. Sampai akhirnya kemudian bolonya benar-benar menutup rapat pertahanannya. Itu pun aku masih, oh ya kayaknya lagi satu gol masih bisa nih. Tahu gol si Arnautovic, aku masih oh ya bisa. Kemudian golnya yang blundernya Radu, langsung aku mikir, aduh. Karena kelihatan banget raut muka pemain-pemain Inter itu sudah beda. Jadi sebelumnya itu sangat sabar memainkan bola, mencoba mencari celah. Ini kelihatan sangat terburu-buru. Keputusan Inzaghi kemudian dia masukin D'Ambrosio juga sudah pas menurutku. Karena terbukti Ambrosio itu hampir ada peluang satu yang sebenarnya bagus sekali. Cuma telat sepersekian detik aja lompatnya itu. Aduh. Ambrosio kan kita sama-sama tahu memang kuat di bola aerial gitu. Ya, menurutku ya gimana, nasi sudah terlanjur jadi sengau, Pak. Tahu sengau? Sengau itu di Bali kalau nasi yang sudah ini tuh dijemur jadi kering-kering itu biar terus pakai kasih makan ayam itu sengau namanya. Ini udah bukan bubur lagi. Jadi selebihnya kita hanya bisa berharap Inter menang terus dan Milan kesandung sekali aja. Kalau misalnya kan sekarang selisih 2 poin ya. Kalau Inter menang terus berarti kita akan selisih 1 poin lebih banyak daripada AC Milan. Kalau AC Milan kalah sekali. Ya awalnya aku mikir ini kesempatan yang bagus karena gelar Scudetto itu penentuannya ada di tangan kita, di pertandingan kita sendiri. Tapi sekarang karena kita sudah tabungan syariah kita sudah zong. Jadi sekarang kita doanya mesti nambah, mendoakan yang terbaik untuk Inter dan mendoakan yang terjelek untuk AC Milan. Gak apa, dalam yang namanya sepak bola itu boleh mendoakan yang jelek untuk musuh. Anyway, ingat sepak bola itu entertainment, jangan sampai gara-gara gini bertengkar sama temen. Udah kalau lagi dihina-hina di sekolah atau di kantor, ya manggut-manggut aja, nggak usah ngelawan karena semakin kalian ngelawan, semakin mereka semangat menghina. Jadi ketika mereka menghina, manggut-manggut aja. Ya bila perlu bilang, "Wih ya mantap, AC Milan memang hebat banget." Nggak bisa ngomong dah mereka. Oke guys, terima kasih walaupun di hari yang muram durja ini kawan-kawan masih nyempet-nyempetin nonton konten Ngomin. Sampai jumpa di konten Ngomin berikutnya. Ciao guys.